Wiganastu Nama Sidam Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertau Yantu Wiswata. Om Nama Siwaya. Om Nama Ranying Atala Langit. Tabe salamat lingu nalatai salam sujud karendam malempang. Dharma Gita menyajikan Gita sloka bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita Dwi Adhyaya sloka 13 dengan topik Dehantara Prapti. Secara filosofi maknanya diperolehnya badan baru. Ini Deno asmin yata dihi kemaramayo wana majara tata dihantara prapati dirastatra namo ayati. Artinya, sebagaimana halnya sang roh itu ada pada masa kecil, masa muda, dan masa tua, demikian juga dengan diperolehnya badan baru. Orang bijaksana tak akan tergoyahkan. Demikian. Saudaraku sekalian yang berbahagia dan yang kami hormati, Angayu Bahagia dan Astungkare. Saat ini kami bersua kembali dan bertemu kembali dengan saudaraku sekalian dimanapun berada dan dimanapun bertempat tinggal saat ini. Angayu Bahagia semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, seger rahayu, uras barigas, yang tentunya atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, Ranyeng Atara Langit Nining Batara, Gusti Pangeran Tuang Matua, serta anugerah dari Dewata-Dewati Betara-Betari, serta anugerah dari Nini Dangyang yang terapah Pitara-Pitari. Semogalah saudaraku sekalian semuanya rahayu, selamat, dan dianugerahi ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kerukunan, serta hidup yang selalu berdampingan, bertoleransi, hormat menghormati, harga menghargai, isi mengisi, saling melengkapi satu sama lain, dan tentunya panjang umur atau dirgayusa. Saudaraku sekalian yang berbahagia, satu topik sebagaimana sumber Pustaka Suci Bhagavad Gita sloka 13 Dwi Adhyaya dengan topik Dehantara Prapti.
yang secara filosofi bermakna diperolehnya badan baru. Sekali lagi dengan topik dehantara prapti, diperolehnya badan baru. Saudaraku sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, dimanapun berada, Angayu Bahagia dan Asungkara, hidup sebagai manusia tentu kita lakoni, kita jalani sebagaimana masanya, waktunya, periodenya. Hidup dan kehidupan ini ada masanya, ada masa kanak-kanak yang disebut dengan kumara atau kumari, masa remaja yang disebut dengan yowana atau yuwa, masa tua yang disebut dengan jara atau werda atau lingsir atau bakas. Saudaraku sekalian, dari masa ke masa, dari periode ke periode, hidup dan kehidupan ini kita lakoni dengan tulus, dengan hening, dengan lestari, dengan hati yang tulus, bahwa dalam diri ini, body atau badan atau sarira, tentu ada yang menghidupi, yaitu jiwa. Bagaimana jiwa ini tatkala ada berstana di dalam sarira, tentu berstana dengan ketenangan, ketentraman secara spirit, tetap rahayu, lahir batin, rahayu secara lahir fisik, rahayu secara batin atau jiwa, sehingga hidup selalu harmoni satu sama lain antara jiwa dan raga, antara rohani dan jasmani. Suatu ketika hidup dan kehidupan ini, saudaraku sekalian, bahwa hidup ini mesti yang pertama itu jiwa dehe. Jiwa dalam badan itu selalulah tetap dirawat dan dibaik agar jiwa tetap berstana dengan baik. 2. Dira, orang yang mantap dalam pikiran. Bagaimana menjadi orang yang mantap dalam pikiran? Selalu dirawat pikiran yang bersih, tenang, damai, harmoni. Jangan ribet, jangan ruwet. Jangan berpikir yang negatif. Jangan berpikir yang tidak sehat, jangan berpikir yang bukan-bukan. Yang ketiga, jata. Bagaimana hidup dan kehidupan ini dilalui, dilakoni, dan dilaksanakan. Diawali dengan jata, yaitu kelahiran. Bagaimana manusia mengalami kelahiran. Dengan kelahiran sisu ada bayi, kemudian ada kumara-kumari, masa kanak-kanak, ada masa remaja atau yowana atau yuwa, yang pada akhirnya saatnya menuju pada masa jata atau jara. Jara ini adalah werda lingsir, tua, masa yang sudah manula, manusia usia lanjut, siap-siap menjadi orang yang tentunya melakoni masa wanaprastha dan biksuka, meninggalkan keduniawian. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ada jata, ada kelahiran, tentu yang keempat ada mertiu. Adanya kelahiran, suatu ketika adanya kematian atau mertiu. Siap-siap bagaimana mertiu akan menanti, akan saatnya tiba, akan memanggil, Tuhan akan memanggilnya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, di sini yang kelima adalah nah muhyati. Sebagai insan, saudara, hendaknya sebagai insan yang tak tergoyahkan. Nomor 5, nah muhyati. Itulah yang penting dimaknai, dicamkan, dan juga dijadikan tuntunan hidup, supaya kita tidak merasa terganggu, sedih, ribet, ruwet, sengsara, menderita, merana, dan sejenisnya. Maka dari itu, nah muhyati yang kelima itu adalah tak tergoyahkan. Bagaimanapun suka duka,
senang, sedih, panas, dingin, terjadi pasang surut. Tatkala sedih dilakoni, tatkala senang dilakoni. Itulah manusia-manusia, orang-orang sedharma yang tak tergoyahkan. Namuhyati, sedharmaku sekalian yang berbahagia. Tentunya dalam hidup dan kehidupan ini, tatkala kelahiran ada sarira yang tentu menyangganya, pelindung jiwa. Kemudian saat kematian maka jiwa menyatu dengan Brahman. Statam ya waha sarira, tidak, jiwa itu selalu ada dalam badan. Suatu ketika mengalami mertiu atau kematian, maka jiwa kembali kepada Paramaatma, menyatu dengan Tuhan, Brahma Nirvanam, sehingga saat kematian badan ditinggalkan. Tatkala mendapatkan satu hal, proses hidup, menitis kembali atau punarbawa atau berinkarnasi, maka kekuatan yang widi, yang siwa memberikan kekuatan untuk menitis kembali. Maka pada saat menitis kembali itulah diperolehnya badan baru yang disebut dengan Dehantara Prapti. Sekali lagi, Dehantara Prapti, diperolehnya badan baru. Sedharmaku sekalian, demikian sajian ini, semoga bermanfaat. Terakhir mari kita aturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Sahi. Rayu.